Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa tihi sadati syurafa wa ashabihi al-kiram min nubala ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati yawmal jazaa'il awfa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mujtaba wa nabiyil mustafa. Amma ba'd, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wan najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Allah masih memberikan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan yang berharga ini kita berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah menerima kehadiran kita dan menambah iman dan ketakwaan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti sampai hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu saudara yang dirahmati Allah, selanjutnya doa-doa kita untuk para orang tua kita, para guru, para alim ulama, kemudian para kerabat, famili, sahabat dan teman-teman, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan yang telah mendahului Allah terima amal solehnya, Allah ampuni dosa dan kekeliruannya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan yang masih hidup, semoga Allah berikan pula karunia taufik dan hidayah, dibimbing di atas sunnah sampai husnul khatimah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus dalam kesempatan ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita belajar dari kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, masih dalam babul amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, bab menegakkan pilar amar ma'ruf nahi munkar. Hadis yang keempat dalam bab ini, atau hadis 187 dari urutan kitab. Qala rahimahullah ar-rabi', hadis yang keempat, an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, dari An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man ibn Bashir ma'ruf dengan hadis pembagian atau hadiah orang tua kepada anak-anaknya, di mana ayahnya Bashir datang ke Nabi alaihi salatu wassalam ingin memberikannya hadiah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajami auladika nahalta misla ma nahaltahu, apakah semua anak-anakmu kau beri seperti kau berikan padanya? Qala la, ishhadu aw ashhidu ghairi aw alaihi ghairi inni la ashhadu ala jawr. Silakan jadi saksi orang lain saja, saya tidak menjadi saksi pada kezaliman.
karena tidak adil di antara anak-anak, termasuk juga kezaliman. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, mathalul qaimi fi hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah. Perumpamaan orang yang al-qaim, berdiri, fi hududillah, di batas-batas aturan Allah, artinya yang senantiasa menegakkan dan memelihara hududillah, aturan-aturan, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. yakni kalau perintah dia kerjakan, larangan dia tinggalkan. Wal waqi'i fiha, dan orang yang terjerumus padanya. Waqi' jatuh, kalau qaim berdiri, kalau ini yang jatuh. Kenapa jatuh? Artinya tidak melaksanakan yang diperintahkan atau meninggalkan yang diwajibkan. Apa perumpamannya? Kamathali qaumin istahamu ala safinah. Bahwa kita dalam kehidupan ini tak mungkin semuanya istiqamah, dan tak mungkin pula semuanya dan tidak mungkin semuanya durhaka. Jadi semua durhaka tidak, dan tidak pula semuanya orang yang istiqamah. Ada yang durhaka, ada yang istiqamah. Itu sudah merupakan sunnatullah. Nah, perumpamaan orang itu seperti kamathali qaumin istahamu ala safinah. Seperti perumpamannya seperti orang yang berundi masuk kapal. Artinya duduknya berdasarkan undian. Mana yang dapat di dek, mana yang dapat di kamar, mana yang dapat dan seterusnya. Fasara ba'duhum a'laha, berdasarkan undian tadi. Kalau kita berdasarkan karcisnya, kalau sekarang berdasarkan tiket. Ada tiket eksekutif, ada tiket mambeng. Ya, ada mambeng kan. Nah, fasara ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha. Sebagian dapat bagian atas dan sebagian dapat bagian bawah. Karena kapal biasanya, kalau sudah kapal itu biasanya bertingkat, tapi kalau tongkang tidak ada kan. Nah, kalau tongkang biasanya, kalau tongkang itu penyilik tidak boleh pakai yapurnya, pakai anduk dalamnya. Kalau mengilek, nah pada ngilek, rugi, tak selamanan. Dan pada ngilek, alhamdulillah, ada pengalaman. Sudah dicoba kau kan, alhamdulillah. Kemudian wa kana alladzina fi asfaliha idza istaqaw min al-ma', adapun yang tinggal di bawah itu kalau ingin menyanguk atau mengambil air, nyanguk air, marru ala man fawqah, mesti melewati lantai atas, tidak bisa langsung dari bawah. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan, karena merasa mengganggu, atau mungkin yang di atas mengatakan, kalian tahu ya katanya kan, mengganggu kan, karena merasa mengganggu, akhirnya mereka berpendapat law anna kharaqna fi nasibina kharqan, daripada mengganggu saudara-saudara kita di atas, lebih baik kita lubangnya di bawah, walam nu'zi man fawqana, sehingga tidak menyakiti orang-orang yang di atas.
Nah, melihat itu fa intarakuhum, kalau yang di atas karena egonya pada ganggu awak jalan lubang bawah ada kan ya, kadang-kadang kan datang ego tuh ya, contoh tiboy lah, yang penting kita jangan terganggu. Fa intarakuhum wa ma aradu halaku jami'an, kalau mereka biarkan yang di bawah melobangi, maka mereka akan celaka semuanya. Ya kalau dia tak bergelombang tak apa orang. Kalau dia datang jayu, ya kan ambil dia misalnya sejongkal dia jayu kan, atau seto atau semeter nyangkut tong bawah aja kan. Kalau airnya tak bergelombang aman, tapi ada lawi tak bergelombang. Ada awi tak bergelombang. Tak ada angin pun bergelombang je nyawa. Tak ada nyawa. Kemudian ada lawi tak berangin. Ada lawi tak berangin. Tak hanya biasa lawi kau tanya kayaknya kan. Dan tak wasut pun lawi tak berangin lah. Iya. Ada lawi tak berangin. Ada berarti tak ada lawi tak gelombang. Itu dia sabu itu orang rumah tangga kau bahtera. Tapi itu bergelombang tu. Yang namanya rumah tangga pasti bergelombang. Lah biar para perjalanan gelombang tu. Yes ya. Tidak gelombang tidak. Jadi makanya disebut dengan bahtera rumah tangga, karena rumah tangga tak ada ndak bergelombang. Tunjuk tangan yang tak bergelombang rumah tangga. Iuran nak beri hadiah. So tu gelombang. Makanya awak tegar-tegar, kuat-kuat. Karena sudah terlatih main gelombang. Maksudnya kan? Jadi nak seorang nak buat dua sama gelombangnya. Ya bang? Nah, jadi oleh sebab itu makanya kalau mereka tinggalkan, mereka akan binasa semuanya. Kalau pelopir ya, wa in akhadhu ala aidihim najaw, tapi kalau mereka larang maka mereka akan selamat, sehingga semuanya selamat. Wa najaw jami'an, rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, hadis ini munasabahnya dengan babul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar jelas. Bahwasanya semua hal yang menyebabkan celaka dan binasa itu wajib dicegah, karena dia adalah kemungkaran. Walaupun asalnya kemungkaran itu hanya berlaku pada diri mereka. Jelas bang? Artinya tenangkan kamu dulu kan ini kan ya kamu dulu. Kalau sampai di lubangi kapal di bawah, mana kalau dulu biasa di bawah itu kalau dulu kan sah, tetapi non sedari bisa selamat tetap ya kan, walaupun kemudian artinya membiarkan orang melakukan kemungkaran sama dengan mengundang kecelakaan, mengundang kebinasaan. Oleh sebab itu maka wajib bagi setiap orang yang melihat untuk mencegah dan menegah. Cuman masalahnya kadang-kadang seperti yang disebutkan dalam tamsil ini, paham tak? Beko kalau kita larang mereka tersinggung. Nalawiyah mampi buluh kan? Yang lebih-lebih lagi bukan hanya tersinggung tapi mampi. Itu mampi patinya. Mampi artinya kadang-kadang kita yang jadi disalahkan.
Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kan tadi kalau seandainya dibiarkan mereka kalau dibaca masalah kau pacau umat dunia kan itu selalu alasan orang-orang yang tidak suka kemungkaran dicegah. Urusan mereka ini sama dengan dulu orang Yahudi Bani Israel terbagi tiga ketika menghadapi kita berada di kemungkaran. Allah melarang mereka nangkap ikan hari Sabtu. Cuman Allah Ta'ala uji, larangan itu diujinya dengan mengirim ikan banyak bermain pada hari Sabtu. Itu kan lewat nengok ikan main ada boleh orang kan dah ikan banyak, kita dilarang untuk menangkap. Akhirnya mereka berpikir, mainlah ilmu maqasidus syariah, ilmu maqasid syariah yang tidak pada tempatnya. Ini yang namanya ghulu dalam menggunakan maqasidus syariah. Kadang atau bukan itu sebenarnya. Makanya maqasidus syariah itu harus dengan dalil. Tidak bisa dengan semata-mata pikiran. Kalau pikiran itu tenggelam. Akhirnya mereka berpikir tujuan Allah Ta'ala melarang kita menangkap ikan hari Sabtu karena hari Sabtu itu hari kita beribadah, gitu ya. Oleh sebab itu, selama ibadah tidak terganggu, kan substansinya adalah ibadah. Nah, ini kan cara berpikir orang-orang aqlaniyin hari ini kan banyak begitu. Selama akidah Anda tidak masalah, tidak masalah ikut perayaan orang kafir. Bapak Syahron tak konek akidah, atau merayakan perayaan orang kafir itu tak konek akidah, no? Hah? Emang? Itulah cara berpikir orang tadi itu. Selama agamamu tidak ikut rusak, tidak apa-apa ikut acara orang kafir. Atau acara itu rusak rumah. Paham ya? Ada sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka juga sama pikirannya gitu. Ya, kita tidak heran, gurunya sama, Yahudi juga. Yang berpikiran seperti itu gurunya Yahudi juga, baik guru langsung belajar memang di barat atau membaca kitab-kitab yang mereka tulis. Sama cara pikirnya. Tadi saya membimbing mahasiswa, terpaksa saya coret karena memang murni pikiran orang barat yang ingin mendiskreditkan umat Islam. Dibilangnya umat Islam anti sains. Wah, angkatlah bilang udah saya tua. Mana pula ada Islam anti sains? Sains yang dikembangkan barat hari ini itu semuanya diambil dari kitab ulama orang Islam. Itu mana anti sains? Tapi itu tulisan yang ditulis oleh orang Islam sendiri, akademisi Islam sendiri, di universitas Islam sendiri, di negeri Muslim sendiri, tapi yang disalin pikiran orang kafir. Itu apa cara? Nggak nomor apa Islamnya, dasman juga nomor. Tetapi pikiran tak apa-apa. Makanya hati-hati kita belajar ke muslimin muslimat dan mati Allah. Apalagi kadang-kadang anak-anak kita tamat SMA itu semua belajar perbandingan agama. Agamanya tak jali pun sudah itulah tentu elok agama lain dah. Akhirnya wangi ke awak. Hati-hati Wahabi ni khoi pun agamanya. Kan kerja khoi kan? Allah musta'an. Di mana kau ya sana? Nan Wahabi kau itu nak anti Wahabi kau ya? Kita tengok. Nan kau ada bubarkan kajian anti Wahabi. Yang kau ada melarang buat masjid anti Wahabi. Yang tak umum berjadwal masjid pemerintah anti Wahabi kan ya?
Tuan kau ya. Yang tak mau beda pendapat, anti Wahabi bisa beda pendapat, bisa. Atau lalu beda pendapat, awak biar dulu awak dah. Atau asal sebenarnya tak sependapat ini. Apa tidak elok ini? Atau dia perlu ngaji. Ia beda pendapat dan kau jauh lain. Sabu ini, tapi sama Wahabi tapi berbeda pendapat. Itu tak pocah Wahabi dirinya. Itu tidak lawak pada pendapat itu tiangnya, tidak boleh beda pendapat itu tiang. Siapa tu kan dulu nanti. Jadi kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Jadi ketika mereka berhilah, kalau gitu wak pasang hari Jumat, wak bangki Ahad. Jadi satu bisa bebas beribadah. Selamat mereka. Selamat mereka. Enggak. Yang apa namanya, yang tidak selamat pertama yang memang ikut. Tidak ada selamat. Yang kedua, yang masya Allah yang mudarat. Tahu mudaratnya? Moderat. Nyawa gini nomor moderat, padahal mudarat. Jangan kepo bono kalian lapi je lah. Lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadida. Lapi je lah kalau memang tak boleh Allah azab natirunya. Jangan awak tahu mengingkari. Akhirnya mereka mendiamkan kemungkaran itu. Nah, selamat? Enggak. Kenapa? Membiarkan kemungkaran sama dengan berbuat kemungkaran. Membiarkan kemungkaran sama dengan merestui kekufuran, sama dengan menyetujui kekufuran, sama dengan kekufuran juga. Membenarkan kekufuran, kafir tak? Mak takfiri tuan-tuan ya. Itu jadi buat jangan jadi itu. Nah, ma'asyarul kiram rahmatullah. Akhirnya mereka habis semuanya. Yang selamat adalah yang mencegah. Maka Allah katakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassa. Takutlah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Jadi kalau orang-orang zalim berbuat, lalu kita ada di situ, kita hanyut. Kan ya? Ketika datang Galodo, dia pondok dulu deh, non soleh-soleh minggir, ada gitu? Hah? Semua disambungnya. Nah, kayu-kayu nanyut itu, sabun dulu deh. Pilih dia umum-umum soleh, tidak dia nyun, tidak, semua kena. Makanya seluruh pelanggaran, seluruh penyelewengan, seluruh kemungkaran berkewajiban kita untuk mencegahnya, baik yang tersistem maupun yang tidak tersistem. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka kita harus selalu bekerja sama, dari pemerintah sampai ulama, masyarakat, semuanya harus menjadi pencegah kemungkaran. Kalau tidak, tenggelam kita semuanya. Nanti kita menanggung akibatnya. Kalau terjadi pembiaran, maka kita akan menanggung akibatnya. Yang akan hanyut, yang akan longsor, yang akan bau dan sebagainya. Kalau tidak dicegah, maka kita akan yang menanggung akibatnya pencemaran, penyebaran itu. Hanya kadang-kadang karena segelintir orang yang berkepentingan sampai mengorbankan kepentingan rakyat banyak, orang banyak. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, sini Nabi mengajarkan kita untuk tidak membiarkan saudara-saudara kita yang notabene satu kapal dengan kita. Kita ini kan satu kapal semuanya menuju akhirat.
Ini kan perumpamaan yang indah yang dibuat oleh Nabi SAW. Kita tidak bisa selamat sendiri aja, tapi harus selamat bersama. Sebagaimana yang membawa kemungkaran dan dosa itu, mereka juga membawa kita tenggelam. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Nabi ingatkan kalau mereka biarkan, mereka tenggelam semuanya. Tapi kalau mereka cegah, mereka selamat semuanya. Mereka mungkin beralasan, rumah kami nyanyinya, kan ya? Iya tak? Rumah kami kan membuatnya nari-nari malam hari itu. Kan rumah kaminya, apa kalau saya seolah, iya dia rumah kalian, tapi sejak sekilo kan, joko madain bau. Kan ya? Anda punya hak asasi untuk berhibur, kami punya hak asasi untuk terhindar dari maksiat. Jolenya. Alhamdulillah undang-undang KUHP baru ya membunyikan lagu musik di malam hari yang membuat berisik, maka dikenakan pidana. Nah, coba sampaikan ke Abu Paiti, sampaikan ke Pak Kapolres supaya diundangkan tidak ada lagi musik di malam hari. Kalau bisa di siang hari pun tidak ada, atau tidak bisa sodore wangi lah pak dong cewek kami suka je bunyi ustaznya kan ya Allah tahu Allah mak anda bermusik kan tak sudah deh dia bukannya kalau Muslim dia awalnya tahu lama bacito lancar kan ya doa mukabul walaupun kepada doa tangan orang ngomong hari ini dah ada cito doa enggak doa cito dah dapat dong ya laporan anak nya binin sang je bunyi jangan anak bini lah saja dia tu buat. Iya kan, kadang dia mana sekolahnya kamu ada matinya, ini yang sekolah, kamu ada jawaban. Dia apa? Semua kaknya. Allah musta'an. Ya sih, azan sih. Lama waktu azan. Ada azan dong nak. Allah. Asyhadu an la asyhadu an la asyhadu an la asyhadu an la la haula wala quwwata
La haula. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Allahu akbar. Wa nashhadu anna Salatul Baik, kaum muslimin dan muslimat, jadi hadis ini munasabah dengan bab ini sangat jelas, yaitu kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar bagi kita untuk keselamatan bersama. Untuk keselamatan bersama. Yang kedua, dalam hadis ini terdapat metode pengajaran yang sangat efektif, yang sangat bermanfaat dan memudahkan untuk memahami, yaitu masalah at-tamsil, yaitu membuat contoh-contoh dalam kehidupannya nyata. Bahwa Nabi SAW mengibaratkan kita umat ini, sesama umat ini seperti orang yang menumpang sebuah kapal, sehingga ketika meninggal sebuah kapal, orang paham bahwa orang naik kapal itu dalam kondisi bahaya. Berarti kita di perjalanan ini sebenarnya kita dalam kondisi berbahaya, karena diliputi oleh berbagai tantangan sebagaimana orang naik kapal. Oleh sebab itu kita harus saling bekerja sama, walaupun kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan, harus menekan perasaan. Seperti orang yang naik mengambil air tadi pasti mengganggu orang lain, dan yang terganggu ya harus memahami dan memaklumi, karena kita hidup ini pilihan. Hidup ini pilihan. Kita memilih tinggal di atas, ya kita siap untuk terganggu. Kalau tinggal di bagian bawah, siap tidak menikmati pemandangan yang bebas. Kan itu ya. Yang di bawah kan tidak sebebas yang di atas. Jadi begitulah kehidupan ini. Tidak ada satu pun yang sempurna kecuali kita saling mengganggu. Orang kaya siap-siap diganggu oleh orang miskin. Salah sendiri, kenapa? Kenapa? Kaya. Orang miskin siap-siap pula kadang direndahkan oleh orang kaya. Apa sebab? Salah sendiri juga. Hah? Ya sudah takdirnya seperti itu. Sebagaimana penguasa, dia harus siap untuk menerima aduan-aduan masyarakat. Jangan gila leh. Kalau ngadu tahu ke dia pon yang polonnya, jangan. Sejak jadi presiden pon yang polonnya, jadi presiden kalau tidak menerima aduan orang. Memang semakin tinggi tanggung jawab kita, semakin tinggi jabatan, semakin tinggi ini. Sama juga dengan anak-anak. Jembang gila ke anak lah. Saya minta pun sekolah, saya nak beli buku, saya nak beli ini, saya sodok ke ayah je, ke amak je. Kalau dia menyusah tahu ini, awak sendiri apa dek? Nah, dia semua itu, ya semua itu akan kita alami. Oleh sebab itu maka sebab-sebab keselamatan harus selalu kita jaga, walaupun kadang-kadang harus memberatkan sebagian. Dan kita memang benang kita di sini, rugi kita di sini. Hebat kita di sini, kekurangan kita di sini. Tidak bisa semuanya. Makanya oleh itu kaum muslimin dan muslimat dan wati Allah SWT, kalau naik mobil kita risiko macet, naik motor kita risiko asok motor kan esok tahu ni serba salah je sih. Naik motor terlambat sampai, naik Honda apa duit dua asok dan sebagainya. Jadi semuanya ada risiko, ada bebannya. Tapi apakah itu menghalalkan kita untuk melanggar aturan? Tidak. Makanya harus kita ikuti segala peraturan
karena memang nanti siapa yang taat, siapa yang selamat, itu yang dapat nikmat hasil di akhirat. Ma'asyarul kiram, maka ini adalah tamsil yang dibuat oleh Nabi SAW, dan ini patut dijadikan sebagai contoh bagi kita untuk mengajar, memberikan kajian selalu dengan contoh-contoh yang hidup. Nabi datang kepadanya seorang orang Badui, lahir anaknya hitam, saya putih, maknya putih, kok anak saya hitam? Selalu yang jadi kambing hitam tentu perempuannya, karena dia menampung, dia melahirkan, tidak ada bapak dicurigai kan, ayah mak terus curigai. Datang ke Nabi SAW. Lalu Nabi kalau dijelaskan dengan ucapan-ucapan saja, itulah takdir cenitung temo lah padu kan, itu tak mungkin, tak semudah itu dia terima. Tapi kita Nabi katakan, wa'ang lay punya untuh lainnya Nabi. Apa warna? Kebanyakan warnanya warna abu-abu kan, atau merah-merah kan. Terus ada warna hitam gay, lainnya Indo putih atau hitam? Putih. Dah tu apa dek warna hitam warna? Selingkuhnya. Maklah Allah dah punya Rasulullah. Barangkali datuk munyang untuk dulu ada warna hitam. Atau ini ada warna hitam, Muhammad ada warna hitam. Jadi itu juga anak awak. Jadi itu juga anak awak. Mungkin datuk dulu ada nan hitam. Tabuk nomor hitam tabuk kan. Jadi hanya langsung bisa nemo karena contohnya nyata. Ada orang yang masuk Islam minta izin Rasulullah dan hobi berzina Rasulullah. Lalu Nabi tunjukkan kondisi sebenarnya realnya. Kaci orang punya mak lewat orang berzina jamak, tak ada Rasulullah. Kalau orang punya bibi, ya etek tu di sini doang lewat, enggak. Orang punya saudara di sini doang, enggak. Orang punya bini di sini doang, enggak. Punya anak perempuan di sini doang lewat, enggak. Macam itu juga orangnya. Enggak ada no lewat. Yang mak dizinahin orang, atau bibi zinahin orang, atau istri zinahin orang, betul? Ada lewat? Enggak. Kalau itu, jadi buat je. Hanya didoakan oleh Nabi SAW. Masuk dalam pikirannya, sebab contohnya contoh yang hidup. Jelas ya? Jadi contoh-contoh yang hidup. Jadi kadang-kadang banyak hal-hal yang dibuat tamsilnya, dan Nabi sering melakukan ini. Makanya ada hadis-hadis al-amthal dan ada ayat al-amthal. Nah, yang ketiga, dalam hadis ini juga terdapat masalah istiham. Istiham itu adalah berundi. Berarti mengundi dibolehkan atau tidak? Mengundi tidak boleh? Apa tidak boleh sih? Nabi boleh ya. Pakai undi tak boleh. Apa tak boleh? Judi dia kalau SDSB tak boleh. Mau dinasib tak boleh dah. Misalnya awak nak perlombaan, siapa tampil pertama boleh pakai undi? Boleh kan? Nah. Atau bini lah biar pada seorang tu nak mupai berapa orang, bos ada tak mungkin. Siapa kan dia buat? Suruh je balago dulu. Tak kan? Boleh undi. Berarti mengundi boleh. Buat lo jula, siapa yang mau pertama? Boleh diundi? Lo jula, tak tu lo julanya. Jula-jula. Arisan. Boleh tak diundi? Ya boleh. Jadi mengundi itu halal. Dalam Al-Quran disebutkan di dua tempat kisah Nabi Yunus alaihissalam, kemudian kisah kisah Nabi apa lagi? Nah, ketika ada terjadi
Kisah Nabi Yunus alaihi assalam. Kisah Nabi apa lagi? Hah? Kisah ibunda Nabi. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Siapa dong? Kisah Maryam ibunda Nabi Isa. Ketika dia lahir, mereka berselisih siapa yang berhak memelihara Maryam. Akhirnya mereka berundi. Siapa yang menang? Zakaria bin Yahya, kakak dia. Yang tapi Yahya bin Zakaria, anak Zakaria Yahya. Kalau dia enggak, anak Yahya Zakaria. Rahimahullah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kisah Nabi Yunus alaihissalam juga diundi. Kisahnya ketika kapal kelebihan muatan, akhirnya terpaksa kapten bilang harus ada yang dibuang ke laut. Nah, coba sang Nabi juga kalau tidak ikut perintah dibai hukum dari Allah Taala. Nya tidak nunggu wahyu dulu. Kan tidak nunggu wahyu Yunus alaihissalam lah langsung dia putuskan mau semua kau tidak akan beriman lah. Akhirnya apanya meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya naik kapal. Tiba-tiba boy aja muatan kapal tu. Akhirnya terpaksa diundi. Tentu dia orang saleh 3 kali undi, kalau tahu nama anda pejak le buyanya. Anda pejak le nama buya tahu kalau kan sama dulu ketika ayah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diundi dulu kan Abdul Muttalib kan bernazar kalau sampai anaknya 10 akan korbankan 1. Jelas ya? Akhirnya diundi 3 kali, nama Abdullah aja kalau dan Allah dalam hukum, dalam azal, dalam takdir di Lauhul Mahfuz sudah menentukan Abdullah ayah Nabi. Kalau lah terbunuhnya tu bujang ada Nabi lah. Tak, maka Allah menghendaki. Akhirnya diilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk menggantinya dengan 100 ekor 100 atau 10 ekor unta sebagai gantinya. Wallahu a'lam. Jadi berundi adalah boleh asal tidak judi. Asalnya mengundi judi dan mengundi nasib. Tapi mengundi yang tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur taruhannya, maka itu dibolehkan. Jelas? Syekh tadi sampai nak boleh dia sangkut dia mau di SDSB, Porkas atau apa namanya judi-judi apa? Judi online dan sebagainya, bukan. Ini sekedar mengundi untuk mendapatkan urutan atau untuk menentukan siapa yang jadi pemenang misalnya, atau siapa yang harus menanggung resiko atau beban, maka itu dibolehkan. Jadi kamatsali qaumin istahamu, seperti satu kaum yang berundi untuk naik kapal, maka ada yang dapat bagian bawah, ada yang dapat bagian atas. Kalau gini tidak mau undi ya sono, karcis kan? Karcis siapa dapat karcis bagian bawah bayar sekian, karcis bagian atas bayar sekian, kan tidak sama goro tiket. Yang tinggal di dek dengan tinggal di kamar sama tiket. Apa enggak? Dia apa? Biar ampuh dari angin kan? Yang di bawah agak aman dari angin. Wallahu musta'an. Tapi barangkali sampai di sini kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan intinya adalah senantiasa harus selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun hal itu membuat sebagian merasa terganggu, tapi harus ya. Kalau kita tunggu tidak ada yang terganggu, maka tak jalan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena yang membuat kemungkaran itu sebenarnya sudah membuat gangguan.
Maka oleh sebab itu maka dia harus dicegah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sedang berada di Dimsha Travel. InsyaAllah ada yang mau ikut di awal Ramadan tanggal 19 Februari 2026. Sama-sama ketahui al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya. Lebih lagi, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang beliau bilang, al-umratu fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah pada bulan Ramadan adalah sama dengan haji bersama saya. Insyaallah kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan taufik bersama kita melaksanakan dan meraih kebahagiaan ibadah yang nyaman ini. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.